syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, karunia-Nya yang berlimpah, tak terhitung jumlahnya, tak ternilai nilainya. Begitu luar biasa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kita tujukan pada junjungan kita, Nabi Agung kekasih Allah, Habibullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kita, hati kita menuju tempat yang penuh berkah ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah dengan harapan kita betul-betul total ridho dengan qada-qadarnya Allah, ridho dengan semua ketetapan Allah, dan tentunya kita berharap semua itu membuahkan ridhonya Allah kepada kita sebagai hamba. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah momen yang banyak hal yang bisa kita bicarakan. Karena satu, kita baru saja masuk ke tahun baru 1444 Hijriah. Yang kedua, kita baru saja melalui Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, yang orang Jawa juga menetapkan ini bulan Syuro. Dan tidak kalah pentingnya, sebagai hamba Allah yang dilahirkan, makan, minum di tanah air tercinta, kita saat ini masuk di bulan yang Allah memberi rahmatnya. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur, Allah memerdekakan bangsa ini setelah sekitar 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Merupakan pelajaran mahal untuk menjadikan kita bangsa yang harus mengisi kemerdekaan ini dengan berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan bagi diri kita, keluarga, dan bangsa serta anak cucu kita. Yang pertama, datangnya tahun baru ini artinya Allah mengingatkan kepada kita di surat cinta yang ke-21 Al-Anbiya, surat Nabi-Nabi. Yang pertama, ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin wa hum min ghaflatin
surat 21. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat masa hisab bagi kita. Hisab itu apa? Ya, permintaan pertanggungjawaban. Yang lebih dekat lagi adalah waktu berakhirnya kita hidup di muka bumi ini. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai atau berpaling. Wablahimu ridun, bahwa lalai atau berpaling. Jadi tahun baru itu artinya kita tidak bisa ketemu lagi dengan tahun 1443. Bisanya ketemu tahun 1443 itu dalam rangka tawaf. Kita muhasabah, melihat masa lalu, apakah ada dosa, salah, keliru, silap, sia-sia yang kita harus betul-betul perbaiki. Karena Nabi menghendaki umat Nabi itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi tahun baru itu artinya sebetulnya berkurangnya jatah hidup kita. Rezeki hidup kita itu berkurang. Kedua, di tahun Hijriah ini, Muharram ini, ada tanggal yang paling istimewa, yaitu 10 Muharram. Yang disebut adalah bulan atau tanggal Asyura, tanggal kemenangan bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ditetapkannya ampunan bagi Adam alaihissalam. Ditetapkannya kemenangan bagi Nuh dengan bersandarnya perahu dan susutnya air banjir besar. Ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran oleh Raja Namrud, serta tanggal itu adalah tanggal kemenangan. Ini memungkinkan kita betul-betul merayakannya, merayakannya tanggal itu. Tetapi ada juga di kalangan umat Islam bahwa bulan Syuro itu bulan yang sebaiknya kita tidak melakukan pesta pura. Manten kalau bisa ditunda, jangan di bulan Syuro kita jangan berpesta, bahkan jangan memperbaiki rumah. Kenapa itu? Itu pun ada dasarnya. Karena tanggal 10 Muharram itu juga yang disebut Asyura itu terjadi keprihatinan dengan terbunuhnya cucu Nabi yang bernama Husain di Karbala. Karbala itu sekitar 100 km dari Ka'bah. Itu tahunnya 61 Hijriah. Maka karena ada kejadian terbunuhnya cucu Rasulullah SAW, tentu pantas kita prihatin.
Sehingga kalau ada umat Islam yang meramaikan bulan Suro, ya monggo dasarnya, karena memang itu tanda kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi kalau ada yang itu menetapkan prihatin, kalau orang Jawa membuat bubur merah lambang keprihatinan, bubur abang, itu juga pantas karena memang ada saat itu adalah keprihatinan umat Islam. Jadi ya tidak perlu pikir, tidak perlu berbentuk-bentukan, dan tidak perlu menang-menangan. Mau merayakan monggo, dan dasarnya mau membatasi keramaian. Di bulan Muharram ini juga biasanya terkenal saat-saatnya mencuci jimat. Ini ada ya, keris, ya, macam-macam jimat itu. Jimat itu barang siji sing di rumah ya. Tapi kok akeh keris piro itu sakai ya. Para wali memberi gambaran barang siji di rumah itu serat Janus Kalimo, yaitu pemimpin Pandowo namanya Pandu, memimpin dengan satu senjata, yaitu Kalimosodo. Serat itu yang bisa diserat tulisan. Kalimosodo itu ya kalimat bisa menghidupkan, karena hanya dengan bersahadat seorang bisa hidup setelah mati. Karena tanpa sahadat ya, berarti ahli neraka, dan di neraka itu layam fiha wala yahya. Di surga itulah hidup. Di surga lagi itulah Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih hebat daripada di dunia. Ya ada belimbing, semangka, pisang ada, tetapi kenikmatannya jauh lebih hebat, lebih nikmat dibanding yang ada di dunia. Lamanya pun lebih lama. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Panjenengan hidup berapa hari? Nanti di sana lebih lama, tapi mudah terus. Jadi tidak ada pantangan. Kalau sepuh-sepuh ini kan mulai pantangan ini kan, asam urat, kolesterol. Jadi bapaknya mulai bisa tuku duit, bisa tuku tapi rawani mangan mulai. Makanya pas zaman cilik pengen mangan gak bisa. Ya memang dunia seperti itu. Barang siji sing di rumah Janus Kalimosodo, karena di tahun baru ini kita betul-betul berusaha mensucikan syahadat kita. Dengan apa? Dengan mohon ampun kalau ada salah-salah. Karena kalau kita musyrik itu ada kotoran, ada najisnya di syahadat. Karena Allah tetapkan di surat 9 ayat 24 bahwa orang yang musyrik itu najis jiwanya. Cuma seringkali kita tidak sadar akan kemusyrikan itu, sehingga karena tidak sadar kita tidak mohon ampun. Karena kita tidak mohon ampun, maka tidak diampuni, dan itu dosa yang dibawa iman. Di Al-Quran 2 kali Allah mengingatkan araita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat sekelompok orang di antaramu yang menuhankan dirinya, menuhankan hawa nafsunya, kemauannya. Rasulullah SAW mengatakan orang yang berzina itu pada saat berzina dia tidak beriman. Karena sekecil apapun itu suara hati mengingatkan.
Tetapi apakah kita ini segera mengikuti Allah atau berpaling dari Allah? Maka hati-hati bahwa hawa nafsu itu harus ditundukkan oleh ketetapan Allah. La ilaha illallah. Yang kedua yang sering kali kita tidak sadar adalah Allah menganggap musyrik bagi kita kalau kita mencintai anak kita seperti mencintai Allah. Semua yang ada di dalam diri kita ini semuanya adalah rahmatnya Allah, yang memberikan Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah. Termasuk anak kita ini tanda cintanya kepada Allah. Tentu tidak pas kalau kita mencintai anak seperti kita mencintai, tetapi mencintai anak karena itu amanah dari Allah untuk dibimbing, diantar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang tunduk patuh atas semua ketetapan Allah. Yang selanjutnya yang seringkali kita juga tidak sadar kalau ada potensi kemusyrikan adalah kalau kita masuk di dalam komunitas, kelompok, apakah itu ormas, apa itu politik, apa itu desa. Kalau itu mengakibatkan kita bangga dengan kelompok kita, bangga itu menganggap kelompok kita lebih tinggi dari kelompok yang lain dengan cara menjelekkan yang lain, adalah kesombongan komunitas. Dan itu di surat 30 ayat 31-32 Allah katakan bagian dari kemusyrikan. Yang jelas standar Allah bahwa iman kepada Allah itu amat sangat cinta kepada Allah, total cinta kepada Allah. Jadi bulan-bulan ini betul-betul kita niatkan, mantapkan untuk mensucikan kalimat syahadat kita, komitmen kita kepada Allah. Saya pernah sampaikan di sini bahwa di Jawa ada pujian-pujian sebetulnya bagian dari mengingatkan bahwa syahadat kita ini betul-betul diserang habis-habisan oleh syaitan di sekitar. Syaitan di sekitar kita ini digambarkan sebagai rojo molo yang membuat susah kita, bencana kita, jatuhnya kita. Rojo molo ini sikile, rojo molo sikile sewu, la ilaha illallah. Kita harus katakan la ilaha illallah. Oyote saluring hati. Dan ini seperti pohon. Kekuatan keimanan kita tergantung akar dari pohon. Kalau akar itu kuat, maka dia bisa menembus ke saripati tanah untuk menjadi tumbuhan, untuk tumbuh dengan baiknya pohon. Ya. Dan syahadat ini yang utama adalah di hati kita, di kolbu kita. Di bagaimana kolbu kita ini nyambungnya dengan Allah. Ya. Hiruk pikuk tadi akan membuat kita lalai kepada Allah. Lalai bahwa kita ini diminta oleh Allah betul-betul dengan tegas mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Komitmenku, sholatku, komitmenku, seluruh aktivitas pengorbananku, hidupku
hilda itu hanya untuk ini dengan hiruk pikuknya ini seringkali berpaling atau tadi kembali akar ini saluran hati menjaga hati ini betul-betul hati ini harus dijaga betul-betul. Abdul Jibri Fa'lam anahu la ilaha illallah. Pohonnya tegak atau layu ini tergantung sholat kita ya. Uwiting oyoting saluring hati la ilaha illallah. Uwiting panjering urip. Sholat ini mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj itu ketemu, nyambung dan berbincangnya dengan Allah. Tegak atau tidak? Sholat itu komitmen. Kalau kita ikrar komitmennya ini tidak jargoni, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau nggak dipuji sama temannya marah. Misalnya tunduk sujud kepada Allah, tetapi juga kepada yang lain. Nah, kemarin dapat alhamdulillah pelajaran itu surat 27 ayat 60 sampai 64. 5 kali Allah mengatakan, apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Ada di samping Allah ada Tuhan lain? Pasti tidak. Tapi iya karena dua, iya karena nasta'in ini juga perlu diuji. Apakah kita betul-betul mengabdi kepada Allah, ke sawah dalam rangka mengabdi kepada Allah, merahmati mereka, mendidik anak dalam rangka mengabdi kepada Allah, mohon pertolongan juga kepada Allah. Nah, ada itu jimat-jimat yang digembor dan sebagainya. Karena kita tertinggi, makhluk Allah yang tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu kita tunduk dengan makhluk Allah, minta pertolongan, meyakini bahwa itu bisa betul-betul membuat kita kaya atau membuat kita sesuai dengan keinginan kita, berarti kita menjatuhkan diri kita. Menjatuhkan diri kita berarti tidak mensyukuri ketetapan Allah sebagai makhluk yang tinggi. Kita ini tertinggi dan kita boleh langsung ke Allah. Dan 5 kali kesempatan kita menghadap Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah saat sujud. Doa terbaik adalah memuji Allah. Karena itu pada waktu sujud di Bukhari, maka bacalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 5, 7, setidak-tidaknya 3. Memuji itu harus dengan hati, dengan rasa, betul-betul mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Seringkali tanpa rasa. Uwiting panjering urip, la ilaha illallah tegak. Yang kedua pang, apangi kiblat sekawan. Kemanapun kita menghadap, ingat Allah. Kemanapun kita menghadap kepada siapapun, ada wajah Allah. Selalu terbayang-bayang dengan Allah. Kalau anak muda ingat kamunya bukan Allah. Mau makan ingat kau, ingat Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mau keluar rumah ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemana pun menghadap, di situ wajah Allah, kiblat sekawan. Kemanapun kita menghadap Allah. Godhonge itu kitab Al-Quran. Godhong itu tempat memasak yang akan dibutuhkan oleh pohon itu.
kembange puji lan zikir. Alhamdulillah di sini ini tiap mau maghrib mau subuh pujian masih luar biasa. Kalau di Singapura itu kesepian, ada aja satu dua. Jadi bagi orang yang nikmati Singapura, kalau saya kesepian, yang apartemen larut gitu, cari masjid susah. Beruntunglah hidup di Indonesia yang alamnya masih luar biasa, yang betul-betul puji dan zikir itu luar biasa. Setelah itu pentili itu iman supana, iman yang kuat. Itu wahnya sifat sidik sinoroketi. Sifat sidik sinoroketi itu perilakunya kebenaran, omongannya benar, lakunya benar, akhlaknya baik. Nah, uang yang akan dipanen adalah iman yang kuat, iman kuat. Ini kalau di dalam ujian itu selalu itu dalam rangka penekanan la ilaha illallah. Jadi jimat kita ini barang siji yang di rumah adalah kunci surga kita. Apa kunci surganya, Bu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini dimaksudkan wes pokoknya kuncine wis kecekel iki gak wedi. Arep sedo kapan-kapan siap karena akan lebih mantap. Panjenengan pasti lebih cantik setelah meninggal kalau bawa kunci miftahul. Lanjutnya kita loncat di mensyukuri kemerdekaan ini. Setelah bertahun-tahun kita dengan olah kanuragan, dengan jimat-jimat, dengan kesaktian-kesaktian. Dulu raja-raja sekti-sekti bersakti-sakti, Senopati sekti-sekti sekti-sekti. Tapi kenapa kok dijajah 350 tahun? Kenapa? Ternyata tidak itu. Kemerdekaan itu hanya kalau Allah memberikan. Karena itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga ditegaskan atas berkat rahmat dan keinginan luhur. Ada keinginan agar kita ini bisa beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan lebih baik. Sekarang kita kembali. Tadi ada Jamus Kalimosoto. Selanjutnya ulama-ulama kita. Salah satu yang betul-betul bisa menjadi catatan buat kita adalah ulama sepuh di Bangkalan yang asmanipun Yai Khalil, melahirkan dua putra bangsa yang luar biasa. Di antara santri-santrinya ada dua santri yang luar biasa yang tinggal kita tahu. Yang satu Hasyim Asy'ari, yang satu Ahmad Dahlan. Bersama Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Yang satu pendiri Nahdlatul. Setelah ngaji di Bangkalan, dua orang ini mendapat surat dari Yai Khalil untuk melanjutkan ke Semarang. Dua orang ini. Dan dititipkan ke Mbah Soleh Dahlan, Yai Haji Soleh. Ulama besar lagi. 2 tahun ngaji di Semarang. Satu kamar Yai Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan. Satu kamar.
2 tahun di darat itu kampung dekat Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Dan alhamdulillah saya 12 tahun di Semarang. Dan alhamdulillah saat ini pun masih punya rumah di Semarang. Mbah Soleh Darat ini ngajari 2 orang ini. Dan setelah itu dikirim ke Mekah sama Mbah Soleh Darat untuk melanjutkan. Di sana diajar oleh ulama Indonesia dari Minangkabau. Karena dari Minangkabau disebut Kiai Minangkabau sama Batami, itu dari Batu. Artinya saat beliau berdua muda, ulama-ulama Indonesia itu luar biasa. Pondok-pondok itu sudah luar biasa. Ya. Dan 2 orang ini, kalau saya pribadi, yang ditugaskan untuk menjalankan apa yang sudah dirancang para ulama. Jadi yang mendirikan NU itu sebetulnya bukan Yayasan Masyariah. Yang mendirikan Muhammadiyah bukan Ahmad Dahlan, tetapi kiai-kiai sepuh, Kiai Khalil, Mbah Soleh Darat, Nabawi Bantani, yang betul-betul berusaha memerdekakan bangsa ini, yaitu Yayasan Asyari ditugaskan mendirikan Nahdlatul Ulama, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Saya dijelaskan langsung oleh kiai yang paling sepuh hari ini di Kediri. Beliau di Lirboyo, namanya Kiai Anwar Mansur. Kemarin tahun barunan di Masjid Agung sama Kiai Ahmad Iskandar, saudaranya Nur Iskandar, Asidikiyah, Jakarta. Kiai Anwar mengatakan bahwa semua pondok besar di Jawa ini maksudnya itu lambangnya selalu 4 kitab. Tetapi yang dibuka saat ini. Jadi semua kiai pakai pedoman di dalam menafsirkan Quran ini dengan meyakini yang pantas menjadi kiblat penafsiran adalah ulama besar 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Kenapa dibuka 1? Keterbatasan waktu belajar. Dan buktinya jelas, panjenengan kita yang di Nahdlatul Ulama, kalau konsisten dengan Syafi'i, kita nggak selamatan, nggak tahlilan, nggak kirim promo. Karena Syafi'i mengatakan doa itu tidak sampai. Ahmad bin Hambal atau Hambali itu yang mengatakan doa kepada almarhum itu 100% sampai. Ahmad bin Hambal. Sedangkan yang banyak buka kitabnya Ahmad bin Hambal itu Muhammadiyah. Yang buka kitabnya Syafi'i, Nahdlatul Ulama. Ini nomor. Tapi karena kiai-kiainya mengajarkan 4 kitab ini sebagai dasar pijakan, sepanjang pokoknya ada dari 4 mazhab ini yang mengajarkan, maka layak diajarkan. Karena itu walaupun Imam Syafi'i itu bersentuhan batal wudu, maka ulama-ulama membolehkan waktu tawaf tidak harus wudhu kembali. Karena tawaf itu cenderung senggolan, ya kan? Di sini senggolan budal wudhu, walanya senggolan tak barbar nanti tawafnya. Ya, karena itu bagi yang paham ini
ini jembar hatinya gitu. Gak kagetan ya. Karena itu yang betul-betul Nahdlatul Ulama tidak akan bakal berani menyalahkan Muhammadiyah, yang begitu juga Muhammadiyah, karena dua-duanya murid-murid ulama-ulama besarnya, yaitu Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Darat, Minangkabawi dan sebagainya. Dan harus diingat, begitu bangga dan kita menjelekkan, itu kita bisa masuk kemusyrikan yang ditetapkan di surat 30, 31, 32. Ya. Jadi yang memerdekakan itu adalah ulama-ulama besar. Dengan lahirnya dua ini, Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya 1912, Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya 1922. Atas berkat rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Di surat 45 ayat 20 jelas. Menurut Allah, hadza basyirul linnas wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran ini buku pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran ini petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran ini rahmat bagi manusia. Rahmat Allah yang menyelamatkan. Kita pergi dulu ya yang ini ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahwa kita beruntung betul-betul penyusun teks-teks kemerdekaan itu, undang-undang dasar Indonesia itu betul-betul adalah hasil didikan para ulama-ulama
berkat rahmat Allah, berkat Al-Qur'annya Allah, berkat yang bisa membebaskan kita dari kesulitan. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litas wa ma'anzalna rahmatan lil alamin. Bahwa Quran ini diturunkan agar kita tidak susah, dan tugas kita adalah merahmati semesta alam. Selanjutnya coba kita lihat yang menggambarkan lambang kita Garuda itu siapa? Beliau adalah Sultan Hamid dari Pontianak. Beliau ini dzurriyyah Nabi, masih keturunan Nabi, menggambarkan bahwa putra bangsa Indonesia ini yang diharapkan adalah digambarkan Garuda Pancasila. Yang menggambarkan ini ulama besar, cucu Nabi Muhammad, dzurriyyahnya Nabi Muhammad, namanya Sultan Hamid dari Pontianak. Coba kita lihat, mengapa dipilih Garuda? Kok enggak Gelatik atau Emprit atau yang lain? Garuda ini raja gunung, leader of the. Kita ini dilahirkan, anak cucu kita dilahirkan dengan satu tujuan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin semesta. Dan kita harus mendoakan terus semoga bangsa ini memimpin dunia. Karena kita sebagai mayoritas umat Islam memang ditetapkan oleh Allah, ini ja'ilun fil ardi. Apa bedanya Garuda, khalifah, gambar khalifah, dengan Emprit, orang biasa? Garuda itu bisa melihat pulau, Emprit RT ke RT, ya enggak? Putra bangsa ini harusnya berwawasan luas. Kenapa wawasan luas? Karena harus merahmati semesta alam. Semesta alam itu luas enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Garuda ini terbangnya tidak hanya terbang asal terbang, tapi dengan kecepatan. Jadi gerak kita, hasil karya kita, penggunaan waktu kita sehari-hari tidak hanya asal jalan, harus dimaksimalkan. Lagi dikit sambil jalan dikir, jangan hanya saat di musola. Karena kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Garuda ini mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Quran ini untuk udalinas, untuk semua manusia. Apa Islam, apa Kristen, apa Hindu, itu di bawah kepemimpinan kita, di bawah pengayoman kita. Mereka tentrem di masyarakat yang dipimpin oleh mayoritas. Mereka betul-betul bahagia, mereka betul-betul senang. Yang dicengkram Bhinneka Tunggal, dadanya itu luas bidang, karena nggak kagetan. Kayak tadi mengetahui 4 mazhab, delok koncone tahlilan ra kaget, delok koncone gak gelem tahlilan ya ora kaget. Delok Muharram pesta ora kaget, delok Muharram prihatin ora kaget. Karena luas. Mengerti semua ada dasarnya, semua ada kiainya, semuanya ada ulama yang betul-betul membimbing agar tidak menyimpang. Di dada ini ada Pancasila. Pancasila ini hak ini sebetulnya gambaran para pemenang kehidupan. Siapa gambaran pemenang kehidupan? Adalah para nabi dan pengikut nabi. Para nabi dan pewaris akhlak nabi.
itu bisa dilihat di surat Kemenangan, surat 48, surat Al-Fat di paling belakang, yaitu ayat 29. Bahwa Muhammad Rasulullah, kata Allah, Muhammad itu memang utusan Allah. Waladina ma'ahu asida'u ala kufar, bersifat tegas terhadap ajaan-ajaan mengingkari kerasulan Muhammad. Asida'u ala kufar ini adalah bersifat tegas terhadap adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Asida'u ala kufar ini digambarkan oleh para pendiri bangsa dengan ketuhanan yang maha. Siapa yang mengatakan ketuhanan yang maha esa? Ya Allah sendiri. Di surat Al-Baqarah 163 Allah tetap beri petunjuk kita, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa, ketuhanan yang maha esa. Di akhir surat disebut surat Ikhlas, Allah tetapkan qul huwallahu, serta beberapa ayat yang lain yang memang menjadi dasar sila pertama ketuhanan yang maha. Ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan sesama, berkasih sayang dengan sesama manusia, berkasih sayang ya, dalam arti memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang Islam itu memang harus punya adab, ya kan? Kepada manusia lain dan kepada pemimpin dan ulama. Tarohum rukaan sujadah, engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Ini gambaran sholat menurut Quran. Banyak ayat mengatakan tarohum rukaan sujadah. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Sujud itu ada imam, ada makmum, ada pemerintah, ada yang diperintah, ada presiden, ada rakyat. Makmum ngikuti imam, patuh ke imam atau sakarepe dhewe. Kalau imam salah, ada cara. Boleh enggak bilang imam salah imam? Boleh Pak? Subhanallah, gitu kan? Atau membenarkan ucapan yang keliru. Misalnya al-kafir nyereh, gak selesai langsung didukung kembali akhirnya rakyat sana. Makmum mengingatkan dengan cara-cara yang sudah diatur. Di bangsa ini juga gitu, bisa jadi pemimpin salah, tapi ada cara mengingatkan pemimpinnya. Melalui apa? Perwakilannya, melalui apa? Tataran aturan hukum yang sudah disepakati. Yang bertanggungan fadlan minallahi wa ridwana. Setelah tadi sila ketiga, persatuan itu dilambangkan dengan sholat. Yang bertanggungan fadlan minallahi wa ridwana, dalam mencari rezeki, mencari ridhonya Allah. Dalam mencari karunia Allah, satu pasang dengan kira-kira mencari rezeki dengan melanggar aturan boleh nggak? Wah, bisa ditahan nanti ya kan? Wah, ini yang paling menguntungkan jual narkoba. Barangnya cilik dari larang untung. Tapi ditangkap nggak kalau ketahuan? Karena apa? Karena hukum yang kita sepakati melarang itu. Dan Allah tetapkan, tepati janjimu kepada Allah dan tepati janjimu di antaramu. Di antaramu itu ya ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan presiden. Jadi kita memang harus menepati janji. Lampu merah kita santai bablas ya nanti.
kena aturan yang sudah disepakati, yaitu didenda. Simahu fi wujuhihim asari sujud, bahwa perilakunya cerminan sujudnya, patuhnya kepada Allah, tunduknya kepada Allah. Ini artinya kita ini harus adil, keadilan sosial bagi seluruh, tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Jadi Pancasila ini sebetulnya bahasa ulama-ulama kita yang luar biasa, lewat para perancang-perancang kemerdekaan, para mempersiapkan kemerdekaan, ada Muhammad Yamin, ada Subomo dan sebagainya, bahwa sebetulnya gambarannya adalah pengikut Rasulullah SAW, para pemenang-menang kemerdekaan. Cuma sayangnya banyak yang ngerti. Yang ngerti kalau Garuda Pancasila yang mendesain itu adalah duriahnya Rasulullah. Dan sebetulnya bangsa ini yang memerdekakan adalah umat Islam, khususnya adalah para ulama-ulama sepuh kita, yaitu Khalil Mangala, Mbah Soleh Saraf, yang menelurkan putra-putra bangsa yang luar biasa. Di R. Sutomo itu rumahnya Pondok Pace, Mojosari dekatnya. Itu pondok lama itu. Artinya apa? Para ulama. Karena para ulama adalah pewaris Nabi yang punya kesempatan untuk nyambung kepada Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan berkat rahmat Allah dan keinginan luhur, niat yang baik, maka merdeka kita. Apakah setelah itu kita bebas? Tidak, hidup berjalan, ujian tetap, iblis sampai akhir zaman tetap hidup, iblis tetap punya anak buah namanya syaitan-syaitan yang tetap dengan sumpahnya untuk memasukkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ke neraka. Adik-adik kita sudah hampir semuanya familiar dengan ini. Kemarin saya selalu kalau malam itu merenungkan, seringkali ini muncul hal-hal yang tanpa sadar itu membahayakan kehidupan bangsa ini. Contohnya, sering muncul itu promosi LGBT, yaitu bermesranya wanita dengan wanita. Untuk semua pemakai muncul gambarnya. Bagi yang punya keinginan buta, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Coba, saya sering kalau naik busway itu, langganannya dari Senen ke Lebak Bulus, itu selalu melewati Indosiar, RCTI ini kartu halte. Seringkali yang masuk itu laki-laki tapi pemain kabeh. Pemain kabeh. Dan Quran mengabarkan umat Lut hampir semua kena. Yang selamat hanya di rumah tua yang sedikit. Hanya di rumah tua, rumahnya Lut. Itu aja minus istrinya. Semuanya kena. Hati-hati dengan penularan ini. Hati-hati kita ini perang intelektual, khususnya iblis tetap dengan sumpahnya untuk memasukkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ke neraka. Dan anak cucu kita sekarang sangat familiar. Iya ya. Begitu juga dengan hal-hal yang merupakan perbuatan maksiat itu. Karena itu pondasinya la ilaha illallah itu harus betul-betul mancep saluring hati, mancep. Karena Raja Molo sikile sewu itu nendang dari manapun. Sikile sewu, sepatunya sewu. Mana bal-balan menangan itu. Iya enggak? Pemainnya 11, dia punya kapital itu. Ya ini gambaran orang-orang seperti
Dan kita yang ketepatan dapat kesempatan belajar Al-Quran, iman dan Islam, nanti semakin lama beratnya kita pegang seperti memegang bara api, koyok nyekel mawa ning tangane. Dicekel terus monyok, dilepas imannya. Ini harus betul-betul ada giroh perjuangan bahwa dunia ini sebentar, ya. Terus kedua, bahwa hidup sesungguhnya adalah saat di akhirat, tapi kita masih tetap di dunia. Jadi karena waktu saya garis bawahi, tahun baru adalah tanda bahwa umur kita berkurang, jatah kesempatan hidup berkurang. Maka pergunakan sebaik-baiknya untuk menata jalan pulang, untuk memastikan bekal pulang dengan sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba. Yang kedua, jimat itu sejatinya barang siji segi rumah. Apa yang di rumah? Kunci nesur. Kalau para wali khususnya sekali jogo menggambarkan dengan jamus surah, jamus kalimo yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa kita hidup setelah mati. Apa? Di surganya Allah. Karena kalau di neraka tidak hidup, tidak mati. Karena di neraka tidak bisa disebut hidup, karena penuh dengan penderitaan, tidak ada semangka, tidak ada bibit, tidak ada apa-apa, semua karam bagi mereka. Coba gambaran Quran itu neraka itu tikarnya api, selimutnya api, tubuhnya penuh tir itu aspal itu ngeri tidak Bu? Ya, auzubillah min. Karena itu Nabi juga mengajarkan kalau habis sholat baca Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan. Nah, 3 kali. Sebelum tentunya anta salam, Allahumma anta salam, wa minka salam, berbahagia. Di masjid-masjid di sekitar kampus UIN itu selalu ada Allahumma ajina minan nar. Tapi kalau di Jawa Timur rata-rata Allahumma Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, 3 kali. Untuk memantapkan bahwa kita ini betul-betul nggak pengen pol ke neraka. Ada yang pengen Bu? Banyak bintang film Bu. Tapi remuk semua bintang film ini. Yang di surga itu seperti mutiara-mutiara, perhiasan-perhiasan yang indah. Kedua, jadi jimat kalimat sodonya adalah kalimat la ilaha illallah. Terus Asyura itu ada 2 memang momen, yang satu ada kemenangan, yang satu ada keprihatinan. Kemenangan para nabi, keprihatinan cucu nabi yang memang dibunuh di tanggal 10 Muharram. Sehingga umat Islam yang prihatin ya monggo, umat Islam yang bergembira ya monggo, jangan sampai mengganggu kita, membuat kita ini menyalahkan satu dengan yang lain. Selanjutnya bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah adalah Al-Quran. Maka kalau kita merdeka dalam arti luas, merdeka dalam arti terbebas dari kesedihan, itu masih ada kesedihan nggak Bu? Kalau pengen terbebas, maka turunkan Al-Quran di dalam kolbu kita, ya. Dan kita ini harusnya betul-betul menjaga, mendoakan bangsa ini, karena ini adalah betul-betul warisan para ulama-ulama yang mengantarkan bangsa ini mendapatkan kemerdekaan dari Allah.
Setelah dengan kanuragan jimat-jimat yang banyak itu, ternyata 350 tahun kita ini dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Tapi kalau Quran ini lepas, berarti ada peluang nanti dijajah lagi. Karena itu Al-Quran. Dan terima kasih Mbak Mita bahwa tetap menggaulkan minggu malam dan sebagainya. Kita mengingatkan masyarakat sekitar untuk betul-betul mensyukuri Quran. Tapi Nabi mengingatkan bahwa wahai akhir zaman, umat akhir zaman, Quran jangan hanya sekedar dibaca. Karena Nabi mengatakan akhir zaman nanti Al-Quran sekedar baca, jadi Quran ini rahmatnya Allah, petunjuknya Allah, pedoman hidup bagi hamba Allah yang ingin selamat. Maka dibaca baik, karena ini adalah kalimat-kalimat terbaik yang diturunkan Allah. Baik, tidak ada salah, berpahala. Tapi tidak kalah penting, harus tahu apa yang dikehendaki Allah. Karena Quran ini isinya perintah-perintah Allah yang harus dijalankan, larangan-larangan Allah yang harus dijauhi, janji-janji Allah yang tidak boleh ada keraguan sedikit buat kita. Ini semua di Quran. Tapi menurut surat 18 di akhir ayat itu 110, bahwa Quran ini intinya la ilaha illallah. Intinya Quran itu. Intinya Quran adalah la ilaha illallah, kunci surga. Kembali bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh bagaimana kita menjalankan ini, yang disebut adalah ketakwaan kita kepada Allah. Oke, waktunya sudah pas 1 jam. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2 dan jawab, kalau kita lanjutkan dengan doa. Ibu? Campur? Ya, kita saling mendoakan ya Bu. Saling berdoa, semoga kita semua yang hadir di sini selamat. Semoga keluarga kita selamat. Semoga kebahagiaan itu juga mulai di dunia, termasuk di akhirat. Al-Fatihah.